agar jangan ku sesat, pegang tanganku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk kesempatan baru untuk mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Kalau saat ini Engkau memberikan kami kesempatan yang baru untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, Bapa, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya hendak membacakan untuk kita semua firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang ke-19 ayat 21, 22, dan 25 sampai 27. Ayub 19 ayat 21 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Ayub adalah sosok yang baik. Bahkan di pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8, Allah mengakui bahwa Ayub ini adalah anaknya yang jujur dan saleh. Bahkan Allah membangga-banggakan kesalehan Ayub ini. Namun kita juga tahu bahwa Allah memperbolehkan pencobaan yang hebat mendatangkan kehidupan Ayub. Keluarga Ayub diambil, kesehatan Ayub diambil, harta kekayaan Ayub diambil atas izin Allah. Demikian juga sahabat-sahabatnya diambil oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat 21 dan 22 merupakan tangisan Ayub kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub sedang sakit, ketika Ayub menanggung beban penderitaan yang begitu hebat, sahabat-sahabatnya datang dan justru menyalahkan Ayub. Mereka menyatakan bahwa Ayub telah melakukan kesalahan besar, dosa yang besar. Oleh karena itu, Ayub harus meminta ampun kepada Allah atau bahkan meninggalkan Allah. Ketika di titik terendah kehidupan Ayub, sahabat-sahabatnya justru meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di posisi terendah kita, ketika kita sakit atau bahkan ketika kita sedang bergumul hebat, hal yang sangat amat membuat kita nyaman adalah kehadiran orang-orang terkasih, bukan? Keluarga atau sahabat atau siapapun itu yang mengasihi kita. Hal itu mungkin akan membuat beban kita sedikit lebih ringan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak mendapatkan kenyamanan itu dari orang-orang terkasih. Ketika ia sedang menderita dengan hebat, sahabat-sahabatnya justru meninggalkan dia, justru menyalahkan dia, dan justru menyuruh Ayub ini untuk meninggalkan Allahnya. Kira-kira apa yang menjadi respon Ayub, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, Ayub tahu betul bahwa penderitaan yang menimpa dia itu berasal dari Allah. Itu sebabnya di ayat 21 ia bilang bahwa karena tangan Allah telah menimpa aku. Ia tahu dengan jelas bahwa penderitaan yang ia terima ini atas izin tangan Allah sendiri.
tapi dia secara jujur menyatakan kenapa sahabat-sahabatku meninggalkan aku. Dan ia juga memohon kepada sahabat-sahabatnya, tolong kasihani aku, jangan tinggalkan aku. Ayub menyatakan penderitaannya, Ayub menyatakan kesedihannya, bahkan ia memohon untuk tidak ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan di posisi ini, di titik penderitaan ini, Ayub juga menyatakan di pasal 19 ayat 7 dikatakan bahwa ia telah berseru-seru tapi tidak menerima jawaban. Ia telah meminta pertolongan tapi tidak menerima keadilan. Ayub menyatakan penderitaannya yang begitu hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara, Ayub tidak berhenti hanya pada menyatakan penderitaannya. Di ayat 25 sampai 27 dikatakan bahwa ia tahu di tengah penderitaan itu, ia tetap tahu bahwa penebusnya hidup. Bahwa suatu hari ia akan bertemu dengan Allah, ia akan melihat Allah, dan Allah akan berpihak kepadanya. Di tengah penderitaannya, Ayub tahu dan Ayub punya pengharapan bahwa penebusnya hidup. Bahwa ia tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh penebusnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tangisan yang meronta-ronta atas penderitaan yang dilontarkan oleh Ayub bukanlah tangisan yang tidak berpengharapan, tetapi tangisan yang penuh dengan pengharapan akan Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, di kondisi yang sulit ini, mungkin memang Tuhan memperbolehkan kita menerima penderitaan yang begitu hebat, entah kedukaan yang begitu hebat, atau pergumulan ekonomi, atau pergumulan apapun, pembatasan PPKM dan lain-lain mungkin membuat kita tertekan. Bapak Ibu Saudara, nyatakanlah perasaan kita di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan meminta-minta tolong. Tapi Bapak Ibu Saudara, belajar dari Ayub, biarlah tangisan yang kita ajukan kepada Tuhan, tangisan yang kita lontarkan kepada Tuhan adalah tangisan yang berpengharapan bahwa Allah hidup. Biarlah di tengah penderitaan kita tetap bisa beriman bahwa Allah hidup dan suatu saat kita akan bertemu dengan Allah, kita akan melihat Allah dan pemulihan yang sejati akan terjadi. Di tengah penderitaan, biarlah tangisan yang kita lontarkan adalah tangisan yang penuh dengan harapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup. Di tengah kesesakan kami, di tengah kesulitan kami, pergumulan kami, atau bahkan penderitaan kami mau belajar untuk terus berpengharapan kepadamu. Dan Tuhan, biarlah tangisan yang kami ajukan kepadamu itu adalah tangisan yang penuh dengan harapan. Tolong kami supaya kami bisa terus berpengharapan yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Pegang tangan